Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah Ustadz Isra Muafiq mencoba untuk menjelaskan bagaimana cara membuat tugas kuis, ya, tugas kuis buat santri yang dimana berbentuk pilihan ganda atau esai yang bisa dibuatkan sekaligus seperti tugas ulangan sebagaimana mestinya. Yang pertama adalah langkahnya masuk ke Google Classroom, kemudian ketikkan Google, ya, nah, login untuk masukkan email dan passwordnya. Kita tunggu sampai keluar. Oke. Di sini misalkan sudah pernah kita masukkan, kita tinggal klik aja. Contohnya ini punya email saya. Nah, masukkan sandinya. Terus kemudian berikutnya oke. Buat yang memakai notebook, jangan lupa konekkan dulu dengan sumber internetnya, baik dari HP, kabel atau modemnya. Di sini pakai HP, ya, pakai tethering. Kemudian kita masuk ke menu kotak-kotak ini dan cari menu Google Classroom. Nah, ini kemudian klik saja sekali. Kita tunggu. Ya. Baik, kita tunggu sampai tampil, ya, kelas-kelasnya. Oke, karena ini sore hari cukup lambat. Nah, kelasnya ke kelas masing-masing. Nah, tapi kali ini saya coba buat kelas di dalam uji coba biar enak. Oke. Di bagian forum ada tugas kelas. Di bagian forum, ada tugas kelas, anggota dan nilai. Forum ini kita lewati karena itu hanya untuk seperti beranda saja, ya. Baiklah, ke tugas kelas. Oke. Kemudian kita buat saja. Andaikan kalau kita punya sudah materinya, dan materinya itu ada di topik ini, misalkan, ya, ini topik yang sudah dibuat, terus mau buat tugas kuis, maka tinggal buat aja kuis. Tapi kalau belum ada topiknya, kita bikin topik baru, misal bab segitiga, ya, misal kan. Kemudian di bab segitiga kita mau buat tugas kuisnya. Nah, kita buka tugas kuisnya, kemudian kita kasih judulnya tugas kuis 1 misal. Kemudian diisikan segitiga. Petunjuk atau ini diisi
mungkin adalah kerjakan ya. Soal yang telah disediakan di bawah atau namanya Google Formulir. Nah, terus bagian sisi kanan kita isikan poinnya 100 atau 10 ya. Di sini 100. Batas waktu di sini bisa diisikan, misalkan batas waktunya hanya beberapa jam atau berapa hari gitu ya. Di sini tentukan tanggalnya dan tentukan waktunya. Biasanya ini kita pakai memang untuk tugas kuis ini agar tidak dikerjakan seenaknya hari atau seenaknya jam. Misal tanggal 6 ini hari Senin, waktunya diatur sampai akhir jam pelajaran ya. Misalkan akhir jam pelajaran adalah jam 10 pagi ya. Jadi kalau pagi kita pakai AM. Nah, terus kita klik aja di luar, itu udah otomatis ya. Senin 6 April 10 AM. Jam 10 AM. Oke. Nah, ini otomatis tersimpan. Kemudian untuk misalkan ini mau dijadwalkan ya. Misalkan jadwalkan biar nanti kita nggak perlu posting di saat itu ya, takutnya kelupaan atau apa. Kita bisa persiapkan dari sekarang. Nah, tapi nanti jangan jadwalkan dulu, nanti kalau habis jadwalkan nanti ini langsung close ya, kita nggak bisa edit. Oke, jadi nanti setelah edit nanti kita kembali lagi ke jadwalkan. Sekarang kita ke edit dulu. Cara mengeditnya cukup mudah, tinggal klik aja di blank quiz ini. Oke, diklik ya. Nah, setelah diklik maka Google akan mengarahkan ke tab baru, di mana tab ini hanya untuk ngedit. Kita tidak perlu untuk sending dengan cara ada menu di sini ya. Nanti kirim itu nggak perlu, kita nggak perlu kirim ya, karena ini hanya untuk mengedit dan tersimpan otomatis ya. Kalau mau mengirim quiz ini kita perlu balik lagi ke tab tugas ya, baru nanti di sini, bukan yang tadi ya. Oke, kita balik lagi untuk mengedit tugas quiz ini. Yang paling pertama adalah blank quiz ini kita ganti menjadi tugas quiz ya. Misalkan ada beberapa tugas quiz, maka kita tulis satu aja. Oke, di dalamnya mungkin adalah materi soal tadi apa, segitiga ya. Kemudian deskripsi formulir di situ mungkin kita isi adalah soal pilihan ganda, misalkan 15 soal, terus esai 5 soal. Nah, oke, setelah diketik kemudian kita perlu soal ini dikerjakan dengan identitas siswa supaya nanti tugas ini jelas dikerjakan oleh siapa. Maka perlu titel ya di sini. Bukan titel, sorry.
Di sini perlu ditambahkan, nggak apa-apa tambahkan pertanyaan, tapi pertanyaan itu hanya untuk nama. Jadi kita tulis saja langsung nama titik 2. Kemudian di sini udah otomatis ya jawaban singkat. Kalau misalkan nggak otomatis, diklik di sini, nama itu harus diisi dengan jawaban singkat. Kunci jawaban nggak perlu. Kemudian apakah ini wajib diisi? Ya, di bawah ini ada kata wajib diisi. Oke, kemudian yang kedua, identitas yang kedua adalah kelas. Kita tambahkan lagi kelas titik 2. Opsinya kita ganti ya, bukan pilihan ganda tapi jawaban singkat lagi. Dan ini cukup dibiarkan aja. Oke, setelah nama dan kelas. Oke, ada yang lupa, ini wajib diisi ya. Wajib diisi. Kemudian yang berikutnya adalah setelah nama dan kelas biasanya ada judul. Ya, kita tambahkan judul. Judulnya soal pilihan ganda. Nah, deskripsinya atau petunjuknya pilihlah ya, biasanya jawaban A atau B. Pilihlah jawaban A atau B atau C atau D dengan tepat. Bisa. Nah, kemudian questionnya ini diisi yang pertama, misal apa yang dimaksud segitiga, atau jumlah sisi dalam segitiga, titik-titik. Ini kan karena soal pilihan ganda dan memang pilihan soalnya sudah pilihan ganda. Oke. Seandainya kita butuh gambar dalam soal ini atau dalam pilihan ganda, kita lihat samping daripada itu ada gambar, jadi bisa tambahkan gambar mau dari soal ataupun pilihan jawaban. Kayak contohnya kita klik aja sisipkan gambar sampai muncul ya semua menu. Kalau misalkan kita nggak punya gambar dari laptop, kita bisa cari di Google penelusuran gambar. Misalkan gambar segitiga, siku, klik aja, tunggu sampai dia loading. Oke, ini misalkan ini ya segitiganya. Ketika diklik untuk sisipkannya ada muncul kata sisipkan di bawah. Oke. Tunggu sampai loading, dia muncul gambar. Nah, sesuaikan ukuran gambar. Kalau terlalu besar, kita bisa tarik dari ujung jadi kecil. Kalau terlalu masih besar, kecilkan lagi. Ini paling kecilnya ya. Nah, kemudian kalau dirasa sudah cukup, kita langsung jawaban dari pilihan ganda itu apa. Contohnya, nah ini kita nggak perlu nulis A berapa gitu ya. Kita langsung aja, karena ini udah ada lingkaran di sini yang dimana kalau anak bisa klik di sini ya. Kemudian misalkan isinya adalah, karena ini pertanyaan jumlah sisi segitiga, misalkan ada 1. Kemudian ini untuk pilihan jawaban pertama. Oke, kemudian tambahkan opsi misalkan 2, tambahkan di opsi lagi 3,
tambahkan solusi 4. Ini otomatis ya, ada 4 3 2 4 karena ini saran dari Google itu sendiri. Kalau mau ngetik yang lain bisa 3, ini bisa 5, ini balik lagi 3 ya, ini 5, ini 6 misalkan. Lalu ini kita isi kunci jawabannya. Biar nanti tujuan ini adalah untuk opsi yang benarnya ya. Ini kita klik ini jawabannya misal, maka ini ada namanya centang ya, itu artinya sudah dipilih bahwa itu jawaban yang benar. Dan yang paling pojok kanan kita tuliskan bisa nilainya, misal satu soal PG itu nilainya 5. Nah setelah itu selesai satu soal. Nah ini jangan lupa wajib diisi supaya tidak terlewat ya. Barangkali soalnya panjang itu tidak kelihatan, jadi perlu diwajibkan isi supaya anak sebelum submit itu ada peringatan untuk mengisi. Oke. Andaikan soalnya udah selesai pilihan ganda, kita mau tambahkan esai, maka yang pertama adalah beri judul lagi. Judulnya di sini soal esai misalnya. Soal esai ini misalkan ada diantaranya isian singkat, boleh kita tulis aja isian singkat dan uraian misalnya. Kalau mau jadi terpisah kita tambahkan judul aja, tapi kalau misalkan satu kesatuan bolehlah di sini tulis isian singkat dan uraian. Untuk deskripsinya, jawablah pertanyaan misal aja dengan benar, singkat. Nah kemudian soalnya kita isi esai yang pertama, soal nomor 1 misal, sebutkan perbedaan segitiga. Nah ini untuk singkat dulu ya, sebutkan jumlah sudut dalam segitiga. Oke, karena ini isian singkat, maka kita carikan jawaban singkat ya di situ. Kunci jawaban ini kita isi juga, tapi hanya bukan kunci jawaban. Kenapa kita nggak perlu mengisi kunci jawaban? Karena bisa jadi jawaban anak dengan yang jawaban kita itu berbeda karakter. Karena satu karakter saja berbeda, maka Google mengindikasikan salah ya. Kita cukup mengisikan poinnya saja. Satu esai ini misalkan nilainya 15 ya. Itu saja, tidak perlu ini. Maka nanti kalau untuk pengoreksian kita perlu pengoreksian manual. Pengoreksian manual ini hanya untuk esai. Untuk pilihan ganda dia sudah otomatis terkoreksi. Nah nanti total nilainya itu akan ada ketika kita sudah selesai mengoreksi esai. Di sini masih ada di esai ini setelah kunci jawaban ada wajib diisi juga karena nggak boleh dilewat. Jadi semua soal nggak boleh dilewat gitu. Oke, setelah selesai ini anggap misalkan esainya sudah selesai. Oke, kita ke atas lagi. Oke, sekarang dianggap bahwa soal ini udah selesai kita kerjakan.
Kemudian perlu kita setting, ada setting yang untuk kita pahami bahwa di dalam soal itu dikerjakan satu kali ya. Jadi nggak bisa berkali-kali mereka mengerjakan, karena kalau misalkan kita nggak setting itu, anak bisa mengerjakan berkali-kali ya. Kita nanti bingung mana soal mereka yang benar. Oke, pertama kita masuk ke setting. Setting ini ada di samping kanan kirim ya. Setting aja. Oke, dalam settingan umum perlu masuk santri itu hanya satu kali. Nah, ini saja yang dicentang, batasi satu tanggapan, artinya mereka membatasi satu kali ujian atau tes. Kemudian di tab presentasi tampilkan status progres tidak perlu ya. Kalau mau acak urutan pertanyaan untuk setiap responden itu boleh saja dicentang atau tidak usah, bebas ya ini. Kalau mau centang boleh atau tidak. Oke. Kemudian kuis ya, di kuis ini yang paling penting adalah rilis nilai, karena kita esainya pengoreksian manual ya, disarankan pengoreksian manual supaya tidak ada kesalahan dalam pengoreksian, maka kita pilih nanti. Nah, tapi jangan khawatir kalau yang pilihan ganda itu sudah terkoreksi otomatis ya. Kalau yang pilihan gandanya, meskipun kita pilih ini, pilihan ganda tetap otomatis, sehingga nanti total nilai itu menunggu soal esai dikoreksi secara manual. Nah, kemudian responden dapat melihat pertanyaan tak terjawab ya, kita perlu masih biarkan aja centangnya. Nah, yang nggak boleh mungkin ini ya, jawaban yang benar, supaya santri ini tidak saling mencontek atau memberitahu satu sama lain jawaban yang benarnya apa. Nah ya, kita nggak perlu cek ini ya. Jadi kalau sudah selesai, simpan. Dalam menyimpan ini lihat ya, di sini tiba-tiba ada alamat email diminta. Supaya kata-kata alamat email ini diminta, kita perlu ubah setelan lagi. Ini uncheck lagi, simpan lagi, nanti otomatis nggak ada ya. Oke. Kemudian setelah selesai ya, misalkan ini anak sudah mengerjakan semua sesuai perintah. Kemudian bentar ya. Setelah ini mau dikirim ke santri misalnya. Oke. Kita nggak perlu klik kirim di sini ya. Ini kirimnya nanti jadi email. Nah, ini hanya sekedar simpen di sini saja. Nah, kirimnya otomatis. Nanti kalau misalkan kita balik lagi ke tugas kelas tadi, nah disinilah kita mau mengirim ya. Ada, kalau ini langsung tugaskan ya. Kalau misalkan segitiga ini bisa kita tugaskan, jadwalkan dan simpan draft ya. Kalau misalkan belum jelas jadwalnya, kita simpan dulu. Tapi kalau kita sudah jelas jadwalnya, kita jadwalkan langsung. Nah, kalau ada kata jadwalkan di sini, artinya kita konsep yang sudah kita buat di sini itu akan otomatis terkirim di saat kita sudah menentukan tanggal dan waktu yang untuk di-share ke santri ya. Jadi selama tanggal ini belum sampai tanggalnya tepatnya, maka santri belum bisa melihat tugasnya.
Contoh, tanggal 6 April jadwal tugasnya akan tayang dan jamnya 8.30 misal ya jadwal. Nah, setelah selesai kita jadwalkan. Nah, di sini otomatis tersimpan dan terjadwalkan ya. Maka otomatis keluar. Oke, satu lagi ya. Di sini tugas yang sudah terjadwalkan untuk tanggal 6 April 08 sudah selesai. Supaya nanti dia tidak berantakan posisinya, kita drag aja ke bawah segitiga ya, di bawah topik yang sudah kita buat. Oke, kita tinggal memastikan aja pada hari yang tepat apakah santri semuanya sudah menerima tugas kuis ini. Seperti itu. Oke, diumpamakan ini adalah hari di mana santri semuanya sudah melakukan tugas kuisnya. Maka bagaimana kita melihat hasil dari mereka? Oke. Untuk melihat hasil dari mereka, kita kembali lagi ke sini ke tugas kelas ya. Oke, misalkan di sini di forum, sebelum melihat hasil pastikan ya ada kata-kata atau mungkin kita anjurkan aja nggak dipastikan, tulis di sini semua santri sudah selesai hari ini, mau dilihat nilainya, mau di-share misalkan di sini. Oke, bagi yang belum misalkan harus berkomentar di sini gitu, biar nanti dikirimkan lagi soalnya misal, karena soalnya udah nggak tayang ya sesuai jadwal tadi. Terus kalau misalkan kita mau melihat nilai mereka, hasil mereka, maka kita klik lagi tugas kelas tadi, tugas kuis tadi. Kita perlu klik aja di sini, nggak perlu edit tugas, tapi langsung ke tugas kuis itu tadi. Oke. Di sini belum kelihatan jawaban santri ya. Ini seperti teks aslinya. Nah, supaya kita kelihatan teks aslinya, kita klik yang bagian bawah ini ada pensil, klik ya untuk melihat responnya. Dia seperti edit, tapi sebenarnya ada dua ya, edit ataupun jawaban dari santri. Yang disebut di sini adalah respon. Ada pertanyaan, ada respon. Jadi kita pengen tahu lihat hasil santri ini adalah kita klik responnya. Oke, di sini belum ada tanggapan. Misalkan saya mau masuk dulu sebagai santri ya. Oke, harap ditunggu. Oke, dan nanti muncul setelah ada yang mengerjakan santrinya. Oke. Kita tunggu. Oke, dari sini belum kelihatannya responnya ya. Dari santrinya belum kelihatan tugasnya. Mungkin karena belum refresh. Oke. Oke, kembali lagi ya ke tugas kelas, kemudian tugas kuis, nanti masuk ke sini. Nah, kemudian ya respon itu udah ada satu anak yang mengerjakan, contoh ya. Oke, misalkan ini hari dimana penilaian sudah selesai dilakukan. Santri yang belum sudah kita kasih tahu kembali supaya dia mengerjakan di lain waktu. Nah, yang sudah mengerjakan kita bisa lihat hasil mereka. Oke, bisa kita lihat siapa yang sudah mengerjakan. Di sini pertanyaan. Oh, di sini ya individual anak-anak yang sudah mengerjakan. Nah, di sini
ada namanya Sandiaga Uno, contoh saja dia sudah mengerjakan, kemudian soal pilihan gandanya nomor 1 betul, esainya salah ya. Nah, nggak usah khawatir salah ini ya. Kalau misalkan anak ini memang belum, kalau misalkan kita pengen mengisi manual, memang di sini masih kelihatan salah. Nah, kita kasih aja langsung nilainya, karena ini jawabannya benar ya, bukan masalah salah atau tidak. Ininya maksudnya ya, kita abaikan aja yang salah ini, karena kita hanya bisa memberi nilai tapi jawaban anak belum ditulis. Nah, jawaban anak, bukan jawaban anak, maksudnya jawaban kitanya ya belum ditulis karena memang untuk koreksi manual. Nah, jawaban anak kan 180. Misalkan ini 180 ini benar, maka kita kasih poin benarnya, misalkan poinnya 25. Nah, setelah ketik 25, hasil edit ini nanti bisa kita simpan. Nah, nilai dari anak itu akan bertambah, yang tadinya hanya dari skor nilai pilihan ganda saja, sekarang bertambah dari esai itu ya menjadi 30. Nah, gitu. Oh ya, sorry. Nilai esai di sini maksimal 15 ya. Maka 15 maksudnya ya di sini. Simpan. Nah, secara otomatis total poinnya menjadi 20 sesuai dengan jawaban benarnya. Gitu. Kalau kita misalkan kalau udah selesai soalnya sih semua yang ini kan hanya contoh, pasti di sini 100 poin ya. Maka ini bisa disebut 20 dari 100 poin. Tapi kalau ini karena contoh saja, maka 20 dari 20 poin ini disebut anak itu benar semua ya. Kalau 20 dari 100 poin itu sama saja anak tidak betul semua ya gitu. Oke, bagaimana untuk melihat hasil secara keseluruhan dari semua anak? Untuk melihat hasil secara keseluruhan dari sebuah anak, ada menu kecil di sini seperti plus, tapi ini adalah menuju ke spreadsheet atau seperti Excel ya. Di sana nanti kalau kita klik ya, akan ada sebuah Excel baru yang tujuannya adalah menghimpun semua jawaban anak dan sekaligus nilainya. Maka kita bisa tulis nilai tadi soal kuis apa namanya segitiga, supaya nanti ini namanya ada. Oke, buat. Oke, nanti langsung ke tab berikutnya. Ini muncul sendiri ya, diantarkan oleh Google-nya. Di sana ada namanya tugas anak, yang hasil tugas anak, di mana skor dan nama mereka, kemudian hasilnya mereka semuanya terangkum di sini. Nah, misalkan anak pengen tahu nilai mereka, kita bisa share nilai ini ke dalam forum ya. Kita bisa share nilai ini ke dalam forum. Ini karena masih memuat, jadi bagikan di sini belum keluar. Oke, kita tunggu aja. Oke. Ini belum muncul bagikan. Nah, ini masih sedang diproses ya. Kita tunggu aja. Oke, lama sekali ya ini karena udah malam. Nah, ini bagikannya sudah ada. Kalau mau membagikan ini ke semua santri, kita bisa klik ini. Tapi bukan untuk membagikan secara langsung ya. Kita bagikan kan ke forum ya. Jadi perlu tautannya saja. Tautannya saja kita perlukan, kita copy ke dalam forum ya.
Oke, sebentar memuat. Ini agak loading ya. Oke, yang perlu kita ambil adalah linknya saja. Jadi kita klik aja di sini, salin link. Klik salin link. Ya, salin link di sini klik. Nah, ini udah salin link ya. Kita udah selesai aja. Kemudian kita kembali ke tugas kelas tadi ya. Kemudian di forum. Nah, kita mau bagikan sesuatu di forum, yaitu nilai-nilai mereka. Oke, misalkan di sini hasil tugas kuis segitiga. Nah, kemudian tambahkan link ya. Yang link yang sudah kita copy tadi itu kita tambahkan aja di sini linknya dan pastekan di sini. Bisa klik kanan paste atau Ctrl+V ya. Tambahkan link. Nah, otomatis ini spreadsheet yang ada tadi itu akan muncul di sini ya. Tershare ke mereka. Nah, kalau misalkan udah siap untuk diposting, postingkan. Tapi kalau misalkan kita pilih jadwalkan atau kita simpan dulu. Kalau misalkan pengen semua santri yang belum mengerjakan sampai ditunggu, nah bolehlah seperti itu. Nah, kalau misalkan dipastikan semua sudah mengerjakan atau memang yang tidak mengerjakan langsung nol, nggak masalah. Atau tidak ada, boleh langsung kita posting. Nah, posting. Baiklah, itu saja tutorial dari saya. Mudah-mudahan jelas, kemudian bisa dipraktekkan oleh para guru. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.